Ya, jadi sudah saya sampaikan seperti yang sebelumnya, nanti kelompok 1 sampai 11 atau berapa belas begitu, berdasarkan kelompoknya, masing-masing individu membuat makalah masing-masing, nanti akan saya tunjuk siapa yang akan presentasi. Dan pada kelompok 1 dan seterusnya. Dan nanti makalahnya di dalam bentuk Word ya. Jangan dalam bentuk PDF, dilampirkan di Google Classroom. Nanti saya akan tugaskan semuanya sehingga nanti melampirkan masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, pada pertemuan pagi ini kita akan coba membahas terkait dengan keterampilan dan kepribadian pemimpin pendidikan. Apakah pemimpin pendidikan harus terampil dalam mengemban amanah kepemimpinannya? Apakah pemimpin pendidikan harus memiliki kepribadian? Kepribadian apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan dalam menjalankan kepemimpinannya? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu harus dijawab dalam melaksanakan dan menyelenggarakan kepemimpinan pendidikan agar dapat sesuai dengan target dan visi kepemimpinan pendidikan itu sendiri. Nah, sebelum itu tentu kita harus tahu apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan. Apakah sama pemimpin dan kepemimpinan? Tentu ini hal yang harus kita ketahui supaya nanti kita bisa membedakan. Ya. Jadi, apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan? Sama atau berbeda? Jamilah, Nur Saharani. Iya, Pak. Kira-kira sama atau tidak pemimpin dan kepemimpinan itu? Berbeda. Mungkin berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau pemimpin itu kalau pemimpin itu orang yang memimpin suatu organisasi yang telah yang melalui proses pemungutan suara atau pemilihan bersama anggotanya. Kalau kepemimpinan itu jiwa kepemimpinan yang ada di setiap orang. Muhammad Fauzan, ini kamarnya ada kerlap-kerlip. Coba sampaikan pemimpin dan kepemimpinan. Kalau menurut saya, Pak, kalau pemimpin itu lebih kepada orangnya, seseorang pemimpin. Sedangkan kalau kepemimpinan itu lebih ke kayak organisasinya gitu lah, Pak. Organisasi. Ya, organisasi kepemimpinan. Ada pelatihan-pelatihan. Coba Nur Mubin. Menurut saya kalau pemimpin itu dia hanya memimpin beberapa orang atau keluarga mungkin, Pak. Kalau kepemimpinan dia itu lebih ke struktural, Pak, lebih ke kayak organisasi gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa.
Dilan, mana Dilan? Ada dia. Ini Pak, Dilan Pak. Pak, Mana? dilanda kehujanan. Dilanda kehujanan. Iya. Pak, saya mau memaparkan Pak. Boleh ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahim Alamin. Di sini saya akan memaparkan apa itu kepemimpinan dan pimpinan. Ya Pak ya? Pemimpin. Jadi pemimpin ini menurut saya pelaku Pak, pelaku yang berpartisipasi dalam memimpin sebuah organisasi atau ruang lingkup. Sedangkan kepemimpinan itu sistemnya, sistem cara dia memimpin Pak. Mungkin sekian. Oke, terima kasih. Dilem. Abdurrahman Al-Amin. Yuyun Haryanti. Coba. Abdurrahim. Oh, Abdurrahim. Ya. Yuyun, di mana Yuyun? Di Marawah, Pak. Oh, jauh ya? Oh, dekat Berau. Bagus saja sinyal di situ ya? Bagus, Pak. Sudah kota katanya Marawah kawannya. Ya, Yun. Menurut saya, Kamu orang Jawa, Yun? enggak, Pak. Saya orang NTT. Oh, NTT tapi kok putih. Produk unggul Pak. Cakep dong. Ya, Yun, silakan. Baik, menurut saya pemimpin itu adalah orang yang melakukan kepemimpinan, misalnya seperti presiden. Terus kalau kepemimpinan itu seperti usaha yang dia lakukan, seperti cara dia bekerja dalam menjadi seorang pemimpin. Oke, teman-teman, makasih. Jadi apa itu pemimpin? Kemudian apa itu kepemimpinan? Coba kita akan sampaikan terkait dengan definisi apa itu pemimpin dan kepemimpinan, kemudian kepemimpinan menurut beberapa ahli. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi sudah bisa mewakili apa yang sebenarnya maksud dari definisi pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin itu adalah seorang yang dipandang memiliki kelebihan dari yang lainnya untuk jangka panjang maupun jangka pendek dengan kewenangan dan kekuasaan dalam situasi tertentu. Dalam sebuah institusi, utamanya satuan pendidikan, ya, kita bicara satuan pendidikan, atau pemimpin formal maupun non formal, atau informal. Ada pemimpin negara, ada pemimpin wilayah, ya, kabupaten atau kota atau provinsi, ada pemimpin organisasi, ada pemimpin masyarakat, pemimpin rumah tangga, gitu kan. Tapi ini kita akan kita batasi pada pembahasan kita, yakni pemimpin pendidikan, yakni kepala sekolah ataupun madrasah atau kepala satuan pendidikan. Tetapi pada prinsipnya hampir mayoritas sama terkait dengan definisi ini. Jadi pemimpin itu adalah orang yang memang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Ketika kita memilih ketua kelas, memilih pimpinan masyarakat, memilih pimpinan organisasi, pasti yang dipilih adalah orang yang memang mampu dan mau. Nah, ketika kita menentukan pilihan, tentu yang dipertimbangkan adalah apakah dia bisa, apakah dia mau, apakah dia betul-betul mampu melaksanakan kepemimpinannya itu. Artinya orang itu dipandang memiliki kemampuan lebih daripada yang lainnya.
mungkin dari aspek komunikasi, mungkin dari aspek ngayomi, mungkin dari aspek punya visi ke depan, atau punya program-program yang baik. Nah, tentu orang yang memiliki kelebihan daripada orang lain itu yang kita pilih, yang kita angkat menjadi pemimpin. Masa waktunya tentu ada periodisasinya. Jadi ada periodisasinya, apakah itu jangka pendek ataupun jangka panjang, ada maksimal berapa periode, begitu kan? Nah, tentu ketika dia sudah menjadi pemimpin, maka memiliki kewenangan dan kekuasaan. Kewenangan dan kekuasaan itu apa? Kewenangan dan kekuasaan. Seorang pemimpin memiliki kewenangan dan kekuasaan. Kewenangan itu apa, Suci Rahmawati? Kewenangan dan kekuasaan. Kewenangan itu menurut saya hak yang bisa ini dengan pemimpin, Pak. Yang ini apa maksudnya? Yang bisa Jadi seorang pemimpin memiliki kewenangan, jadi punya otoritas, ya kan? Punya kekuasaan. Kenapa seorang pemimpin memiliki itu? Apa sih kewenangan dan kekuasaan itu? Yusuf Fadli, Yusuf Ramadan. Ya, Pak. Apa tadi, Pak? Ya. Apa itu kewenangan dan kekuasaan seorang pemimpin? Kalau menurut saya kewenangan itu sama seperti Suci tadi, yang dimiliki seorang pemimpin itu mempunyai hak untuk mengendalikan suatu kebijakannya. Ya. Bagus. Jadi seorang pemimpin itu punya kewenangan untuk mengatur, mengelola, menggerakkan, mengeksekusi, mendelegasikan, memerintah, ya kan? Punya keputusan, ya, yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dia punya kewenangan itu untuk mengangkat dan memberhentikan, memberikan hukuman dan penghargaan, memberikan peringatan kepada anggota. Itu adalah kewenangan untuk memberikan motivasi dan semangat, mengatur, ya kan? Itu adalah kewenangan dan kekuasaan. Lingkupnya seperti apa, kewenangannya sampai sejauh mana yang dimiliki oleh seorang pemimpin, itu adalah kewenangan dan kekuasaan. Artinya pemimpin itu adalah orang yang memang memiliki kelebihan daripada yang lainnya, kemudian diberikan amanah untuk jangka waktu tertentu dengan kewenangan dan kekuasaan tertentu. Itu pemimpin. Jelas, pemimpin adalah orangnya. Kemudian, apa itu kepemimpinan? Nah, kalau pemimpin tadi adalah orangnya yang diangkat mampu, kemudian jangka waktu, kemudian kewenangan dan kekuasaan, maka apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan,
berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada keyword, ada kata kunci di sini. Jadi sebuah rangkaian penataan atau di situ bisa mengatur, mengelola, menggerakkan, mempengaruhi orang lain. Untuk apa? Untuk bekerja sama ya, dari anggota-anggota itu, kemudian dikelola, diatur, dipengaruhi, ya, ditata laksana, penataan, SDM, penataan hal-hal lainnya, kemudian disitulah supaya orang-orang tersebut bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Di sini kemampuan mengelola, mempengaruhi, menggerakkan orang lain untuk bekerja sama dan mencapai tujuan. Kata kuncinya itu. Itulah kepemimpinan. Artinya kepemimpinan itu adalah bukan orangnya, tetapi kemampuan dalam menjalankan fungsi memimpin itu. Disitulah sebenarnya kepemimpinan. Bisa dipahami ya? Jadi kepemimpinan itu bisa cara, bisa sifat. Pemimpin itu tegas, keras. Beda nggak antara tegas dengan keras? Iya, Pak. Ya. Iyanya apa maksudnya? Apa tadi itu, Pak? Keras sama Tegas. tegas. Beda, Pak. Beda. Bedanya apa? Kalau tegas itu dia enggak terlalu sistem memimpinnya, dia tegas itu kayak kalau ada pendapat dia dengan tegas menyampaikannya. Tapi kalau keras itu dia ngeras, Pak, kayak mau marah-marah. Kalau ngeras, kalau sudah ngeras gimana itu? Kalau sudah keras nggak bisa nggak bisa di apa namanya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dirubah, Pak, pendapatnya gitu. Menurut saya, Pak. Apa? Tegas dan keras beda. Coba sekarang Jos Boandi, ini siapa ya? Ya. Apa perbedaannya? Seorang yang memiliki itu kepemimpinan, ya kan? Tegas ataupun keras itu karakter, sifat, kan begitu kan? Iya, Pak. Ya. Artinya seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan tegas ataupun keras itu ada perbedaannya atau tidak antara kepemimpinan yang tegas dan keras? Kalau tegas itu, Pak, menurut saya tidak pilih kasih dia, Pak. Terus kalau keras itu lebih ke arah bisa fisik ataupun segala sesuatu harus mengikuti dia. Ya. Arogan. Iya, Pak. Yang lain. Ulan Jamila. Ulan Maulani, Pak. Ya. Saudaranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam pemimpin, tegas itu dia lebih memberikan pengarahan atau arah-arah, kata-kata yang membangun, begitu Pak. Tegas itu dia memberikan arahan atau kata-kata yang membangun. Tapi kalau keras itu kalau keras itu lebih ke apa ya? Tidak kritiknya tidak membangun atau pedas gitu Pak kata-katanya. Kurang ya Pak? Pak, kan pendapat. Ya, Nabila Kotrun Nada. Mana ini? Nabila, ya.
Dibuka aja, videonya dibuka aja. Biar saya lihat, nanti saya ngajar siapa. Ya. Jadi bedanya antara tegas dan keras itu apa? Apakah kemudian seorang pemimpin itu harus tegas atau keras? Efektif mana antara tegas dengan keras itu? Kalau keras itu konotasinya agak Tegas, Pak. ke arah negatif. Tegas, ya. Terus bedanya apa? Karena kalau tegas itu dia menggunakan sikap yang disiplin, lagi ya Pak, sopan dan berani. Terus kalau keras? Kalau keras bentar ya Pak. Mana? Mau kemana kok bentar? Mungkin kalau keras itu kayak kebalikannya gitu Pak. Dia menggunakan kata-kata yang kasar. Terus? Kamu suka yang keras atau yang tegas? Tegas Pak. Oh, tegas. Terus efektif mana kepemimpinan yang keras dengan yang tegas? Tegas Pak. Tegas. Oke. Ya. Halimah. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, tegas itu seperti menunjukkan pendiriannya. Sementara kalau keras itu sikapnya. Oke. Siapa tadi? Foto Nanda Halimah. Ya. Jadi antara tegas dengan keras pasti berbeda. Jokowi pernah mengatakan bahwa tegas itu adalah cepat mengambil keputusan dan berani mengambil risiko. Cepat dalam mengambil keputusan dan berani mengambil risiko. Itu tegas. Ketika seorang pemimpin ngambil keputusan aja nggak berani, lambat, banyak pertimbangan, dalam arti terlalu lama, itu bukan tegas. Apa tadi teman-teman katanya nggak pilih kasih, nah, itu tegas juga. Jadi ketika itu adalah sebuah keputusan, maka harus dijalankan. Berani mengambil resiko apapun seorang pemimpin, keputusan harus diambil. Itulah tegas. Resikonya dicemooh, dibully, dimarahi, nggak apa-apa, karena itu resiko pemimpin. Nah, jangan kemudian minder, nanti kalau dicemooh gimana, nanti digunjing gimana, nanti dimarahi gimana. Itu bukan tegas. Tegas itu adalah berani mengambil resiko dan cepat dalam mengambil keputusan. Tidak pandang bulu. Ya. Apalagi hanya bulunya Fauzan. Ya. Pokoknya tidak pandang bulu siapapun akan dihadapi. Tegas. Kalau keras itu semacam arogan, ya kan? Arogan. Dia tidak berperi kemanusiaan, ngomongnya kasar, ya kan? Nah,
mungkin bahasa binatang dikeluarkan, tidak berperi kemanuan, beri kemanusiaan, itu keras. Maka lebih efektif dalam kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang tegas. Tuh. Teman-teman sekalian, antara pemimpin dan kepemimpinan kita sudah bisa membedakan. Ya. Jadi pemimpin dan kepemimpinan tadi sudah bisa dibedakan, yakni kepemimpinan itu adalah kegiatan penataan atau cara dalam memimpin, mempengaruhi orang untuk bekerja sama mencapai tujuan, target yang telah ditentukan, itulah kepemimpinan. Kalau pemimpin adalah orangnya yang memiliki kelebihan, diberikan kemenangan dan kekuasaan, nah, itu adalah pemimpin. Berikutnya, jangan tegang-tegang. Ini nanti setelah tegang saya akan relaksasi lagi, ya, nah, supaya kita nggak tegang. Konsep kepemimpinan itu ada 3. Yang pertama adalah kepemimpinan dari aspek psikologis, yang kedua adalah aspek sosiologis, dan yang ketiga adalah aspek ekonomi dan politis. Coba kita bahas satu persatu. Aspek psikologis. Terlalu keras kayaknya saya ngomong. Silahkan, kalau ada minuman diminum saja. Ada kopi, ada teh, ada susu. Kalau di kelas kan suruh membawakan kan nggak apa-apa. Nah, konsep pertama ini menganggap bahwa kepemimpinan merupakan satu kemampuan yang berupa sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Jadi, ketika seseorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya, dia memiliki kepemimpinan yang mungkin akomodatif, kepemimpinan yang situasional, kepemimpinan yang merakyat, kepemimpinan yang bisa mendengar anggotanya, kepemimpinannya yang tegas begitu. Itu menurut konsep pertama ini adalah bawaan sejak lahir. Artinya sifat-sifat yang dibawa sejak lahir atau psikologis. Itu konsep kepemimpinan yang pertama. Oh, karena memang dia sejak lahir itu seperti ini, dari kecil itu dia seperti itu. Ketika mainan dengan teman-temannya itu dia itu bisa berbagi, menghargai, menghormati, ya, tidak menang sendiri. Sehingga itu terbawa ketika dia menjadi seorang pemimpin, itu kemudian dalam menjalankan kepemimpinannya juga seperti itu. Memanusiakan manusia, menghargai orang yang dipimpinnya. Gitu. Ini konsep yang pertama. Bahwa kepemimpinan seseorang itu, ya, kemampuannya dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dibawa sejak lahir. Itu ya, yang pertama. Dari aspek psikologis. Nah, aspek yang kedua, konsep ini memandang bahwa kepemimpinan itu sebagai fungsi kelompok, function of the group. Sukses tidaknya kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan atau sifat-sifat yang ada pada seseorang, tetapi justru yang lebih penting dipengaruhi sifat-sifat dan ciri-ciri kelompok yang dipimpinnya. Artinya, kelompok atau anggota kelompok itulah yang mempengaruhi cara kepemimpinan seseorang. Kalau mayoritas dalam kelompok ataupun masyarakat itu, ya, atau dalam satuan pendidikan itu guru, karyawan, pustakawan, dan lain-lain itu, ya, menghendaki
kepemimpinan seseorang itu harus begini begitu gitu, maka kepemimpinan seseorang itu dipengaruhi oleh anggota kelompoknya. Gitu. Jadi mengikuti bawahan. Dia tegas karena keinginan, kondisi, situasi dari ciri-ciri kelompok yang dipimpinnya itu menghendaki seperti itu. Nah, itu yang kedua dari aspek sosiologis yang dipengaruhi oleh keadaan kelompok ataupun ciri-ciri sifat kelompok yang dipimpinnya, sehingga mempengaruhi kepemimpinan seseorang tersebut. Nah, itu konsep kepemimpinan yang kedua dari aspek sosiologis. Kalau yang pertama tadi dari aspek psikologis, sah, logis, masuk akal. Gak apa-apa, karena ini adalah konsep. Gitu kan? Nah, yang ketiga ini, konsep ini tidak hanya bersifat psikologis dan sosiologis, tetapi juga atas ekonomi dan politis. Konsep ini, kepemimpinan dipandang sebagai suatu fungsi dari situasi. Ketika situasi ekonomi yang tidak menentu, ya kan? Kemudian politik pada keadaan kelompok ataupun situasi ekonomi dan politik pada satu keadaan itu tidak menentu, ya, maka itu juga akan mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Nah, inilah yang sebenarnya ada 3 konsep kepemimpinan itu. Ketika kita memimpin dengan anggaran yang tidak banyak, tentu dari aspek ekonomi, ya, itu juga akan berpengaruh bagaimana cara melaksanakan kepemimpinan seseorang tersebut. Jadi dari sisi fungsi, ya, situasi, function of the situation itu akan mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Kalau situasinya berbeda, ya kalau kemudian dalam satu anggota masyarakat ataupun kelompok atau dalam satuan pendidikan, bahwa guru-guru yang dipimpinnya itu memang mayoritas tidak punya, mayoritas orang miskin, orang yang tidak punya kemampuan, gitu kan. Kemudian dari pandangan dari sisi politisnya itu mayoritas apa begitu, maka itu akan mempengaruhi juga kepemimpinan seseorang. Jadi dari sisi fungsi function of the situation, jadi dari fungsi ekonomi dan politik, dari aspek politis dan ekonomis, dari aspek sosiologis dan dari aspek psikologis. Nah, teman-teman sekalian, ya, sudah bisa dipahami ya pengertian pemimpin dan kepemimpinan, kemudian konsep kepemimpinan itu bisa dilihat dari 3 aspek tadi. Coba kalau kita lihat definisi dari beberapa ahli, ya, sebelum kita membahas terkait dengan apa itu keterampilan pemimpin pendidikan dan apa itu kepribadian pemimpin pendidikan. Kita harus tahu dulu bagaimana kepemimpinan pendidikan itu, kepemimpinan pemimpin pendidikan, kemudian pemimpin itu apa. Nah, ini harus kita tahu dulu supaya kita bisa memahami. Kalau kita lihat dari sisi definisi, ya, menurut beberapa ahli, kita coba kata kuncinya. Menurut Hemphill dan Kuhn, Stockdale, Jennings, ya, kemudian juga Rauch dan Behling, ya. Ini saya ambilkan hanya beberapa saja.
kepemimpinan itu adalah perilaku dari seseorang ketika dia mengarahkan kegiatan-kegiatan dari kelompoknya ke arah pencapaian tujuan. Artinya apa? Di situ ada mengarahkan, kemudian pencapaian tujuan. Itu kata kunci. Artinya kan adalah kepemimpinan itu mampu mengarahkan, kemampuan seseorang mengarahkan kelompok untuk mencapai tujuan, itu adalah kepemimpinan. Artinya kepemimpinan itu cara dalam memimpin, bagaimana menggerakkan orang untuk mencapai tujuan, menggerakkan orang untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja, gitu kan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mencapai visi bersama. Coba kalau kita lihat lagi yang di bawahnya, Anugrah, Robi, Ramadan. Coba yang kedua dan yang ketiga kamu baca dan kamu jelaskan. Baik, Pak. Kepemimpinan menurut Stockdale adalah hubungan kerja antara anggota-anggota kelompok di mana pemimpin memperoleh status melalui partisipasi aktif dan dengan memperlihatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas kerjasama dengan usaha mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, menurut Jennings, kepemimpinan adalah cara interaksi dengan orang-orang lain yang merupakan suatu proses sosial yang mencakup tingkah laku pemimpin yang diangkat. Jadi kalau menurut Stockdale ini, kepemimpinan itu adalah hubungan kerja antara anggota-anggota kelompok Nah, lalu di anggota-anggota kelompok tersebut memilih satu orang untuk dijadikan seorang pemimpin. Nah, pemimpin tersebut memperlihatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan menjalin kerjasama yang baik. Sedangkan menurut Jennings, kepemimpinan adalah interaksi dari seseorang untuk mengatur orang-orang lain untuk mencapai tujuan, yang dimana orang tersebut sudah diangkat oleh orang-orang lain tersebut. Nah, mungkin itu saja Pak yang bisa saya pahami. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita cermati ada beberapa kata kunci kan di situ. Dalam memaknai kepemimpinan itu ada di situ hubungan kerja antara kelompok-kelompok, antara anggota-anggota kelompok. Ya kan? Kemudian berpartisipasi aktif, artinya semua berperan untuk mendukung, untuk mensukseskan, untuk bekerja sama, untuk bersama-sama kerja, gitu kan? Dengan memperlihatkan kemampuannya semuanya. Ketika dalam satuan organisasi, dalam satuan pendidikan, semua potensi yang dimiliki anggota-anggota itu ditunjukkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas. Kerjasama, kolaborasi, dengan berusaha untuk mencapai tujuan. Tujuan, endingnya tujuan. Artinya kita sudah pahami bahwa kepemimpinan itu adalah bagaimana cara menggerakkan, mengelola, menata, ya kan, anggota-anggota kelompok itu agar bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Itu kata kuncinya. Itu namanya kepemimpinan. Ya. Nah. Ini supaya nggak tegang, kita jangan tegang-tegang lah. Kita relaksasi dulu sebentar.
Sepakat? Kita relaksasi bentar. Gaskeun, Pak. Hah? Gaskeun. Apa? Gaskeun. Siap Pak, siap. Siap Pak. Sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Sudah punya cinta suci,
Aduh, habis. Ampian. Oke, teman-teman sekalian, masih bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Alhamdulillah. Masih bisa mendengar lirik-lirik lagu? Masih Pak. Ya, mantap Pak. Tapi ini mati ya? Mati. Ya Pak. Tapi kedengaran nggak begini nggak ya? Sudah mati, Pak. Mati ya. Karena saya nge-share slide jadi nggak bisa. Bisa. Kecuali Klik share. ya. Salah dulu, bentar. Saya cari dulu. HP dulu. Kedengaran Pak suaranya. Kedengaran. Kenapa lagunya ini? Dari orang biasa, tapi cintaku biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati selalu Mengetahui arti terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Oke, teman-teman. Jadi tadi kita sudah gimana? Senang nggak begini ya? Asik ya? Asik, Pak. Ya, kan? Kemarin itu 2 alam berbeda. Kayak gini dengar nggak? Dengar Pak. Dengar, Pak. Musiknya dengar juga? Dengar juga, Pak. Oh, dengar ya. Oke. Musiknya kekerasan enggak? Sedang. Ya, Pak. Enggak ya? Hah? Jadi teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui apa itu pemimpin, apa kemudian kepemimpinan,
maka menurut Katz dan Kahn, hakikat dan arti kepemimpinan itu ada 3. Jadi kepemimpinan tadi sudah kita ketahui bersama. Di situ adalah kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengelola, menata, ya kan, seseorang atau perilaku seseorang untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka kepemimpinan itu hakikatnya, atau arti kepemimpinan itu hakikatnya adalah ciri atau sifat, ya, lembaga atau jabatan. Jadi ketika tadi saya tanyakan, gejala kepemimpinannya tegas, keras, arogan, itu adalah sifat, itu adalah ciri. Oh, seseorang, si Fadli ini kalau memimpin ini orangnya otoriter, maka ciri kepemimpinannya atau sifat Fadlinya, dia memegang jabatan atau lembaganya, oh keras jabatannya, ciri atau sifat si Fadli ini yang melekat pada lembaga dan jabatan itu adalah hakikat arti kepemimpinan menurut Katz dan Kahn. Dan yang kedua, bisa dimaknai ketika kepemimpinan seseorang itu, ya, bisa melekat kepada tabiat dan watak atau watak seseorang. Oh, ternyata memang karakternya, wataknya, tabiatnya si Fadli ini orangnya keras, maka kepemimpinannya juga keras. Nah, itu terkait dengan menurut Katz dan Kahn. Nah, teman-teman sekalian, memang kalau kita cermati dengan 3 konsep kepemimpinan, baik dari sisi psikologis, sosiologis, ekonomi, dan politis tadi, itu bisa kita terjemahkan atau bisa kita coba pahami kalau hakikat dan arti kepemimpinan menurut Katz dan Kahn ini masuk di sini. Ternyata bawaan lahir seseorang atau tabiat atau watak seseorang itu bisa mempengaruhi kepemimpinan seseorang, ya kan? Kalau kemudian aspek sosiologis, ya, itu bisa mempengaruhi kepemimpinan seseorang karena kelompoklah yang memang menginginkan atau mempengaruhi seorang kepemimpinan seseorang tersebut, gitu. Nah, yang ketiga adalah kategori tingkah laku aktual. Di sini hakikat arti kepemimpinan itu bisa dikategorikan, ya, bagaimana tingkah laku seseorang pemimpin itu yang sekarang, yang aktual itu yang seperti ini. Itulah yang sebenarnya bisa dikategorisasikan kepemimpinan seseorang. Jadi yang nampak saat ini, kepemimpinan seseorang saat ini yang terwujud, yang terlaksana seseorang pada waktu menjalankan kepemimpinan itu bisa dimaknai arti hakikat kepemimpinan seseorang. Kita memahami sudah ini, apa itu pemimpin, apa itu kepemimpinan, konsep kepemimpinan, hakikat dan arti kepemimpinan. Teman-teman sekalian, coba kita minta kepada siapa namanya ya, coba si Muhammad Fudali, ya, Muhammad Fudali, tolong coba pimpin diskusi dengan
sebuah pernyataan dari saya bahwa sebenarnya apa saja keterampilan pemimpin pendidikan itu yang harus dimiliki. Jadi apa saja keterampilan pemimpin pendidikan yang harus dimiliki. Kemudian dampak ataupun efek apa ketika seorang pemimpin pendidikan itu tidak menguasai atau tidak memiliki keterampilan yang dimaksud. Dan yang ketiga, ya, kalau kita cermati bahwa ketika seseorang yang melaksanakan kepemimpinan pendidikan dengan niat yang salah, sehingga dia tidak mampu melaksanakan kepemimpinan dalam bidang pendidikan itu, maka tentu ada efek-efek yang harus ditanggung. Jadi dua hal yang coba disampaikan, atau langsung tiga. Jadi supaya nanti kita bahas langsung. Jadi keterampilan apa yang harus dimiliki seorang pemimpin pendidikan? Kemudian dampak apa yang bisa diakibatkan dari seseorang pemimpin yang tidak memiliki keterampilan? Kemudian yang ketiga, kenapa seorang pemimpin pendidikan harus memiliki kepribadian yang baik? Nah, jadi tiga hal itu coba didiskusikan. Nanti saya akan menjelaskan setelah coba mengeksplorasi gagasan kalian. Jadi apa saja keterampilan pendidikan itu, pemimpin pendidikan, dampak apa ketika seseorang pemimpin itu tidak memiliki keterampilan, kemudian yang ketiga, kenapa pemimpin pendidikan itu harus memiliki kepribadian. Dan nanti akan saya jelaskan kepribadian apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan. Silakan Muhammad Fudoli untuk dicoba didiskusikan. Baik, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memimpin diskusi pada hari ini. Jadi langsung saja ke diskusi bahan pertama, yaitu tentang keterampilan apa yang harus dimiliki bagi seorang pemimpin pendidikan. Mungkin ada teman-teman yang sudah ada jawabannya, bisa mengaktifkan mic-nya. Ada. Ya baik, silahkan Nur Mubin, mungkin bisa menjelaskan apa yang sudah didapat tentang keterampilan apa yang harus dimiliki seorang pemimpin pendidikan. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal pertama yang diajukan oleh Bapak, yang pertama, keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam kepemimpinannya. Yang pertama, menurut saya, seseorang pemimpin itu harus tanggung jawab, memiliki tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus memiliki keterampilan bisa mengatur, bisa mempertimbangkan ke depannya. Yang kedua, yang ketiganya, seorang pemimpin kepemimpinan itu harus memiliki keterampilan seorang yang visioner, yaitu orang yang bisa melihat masa ke depan gitu, bagaimana untuk mencapai tujuan, visioner. Jadi dia harus punya tujuan. Oh, jadi saya harus begini gitu. Selanjutnya yang keempat, dia adalah dia harus mempunyai membawa dalam memimpin, dalam memberikan nasihatnya. Mungkin itu saja Muhammad Fudoli dari saya keterampilannya. Isinya saya bisa menambahkan. Baik, silahkan saudari Nadia Tan Saripah. Menurut saya
pertama-tama yang harus dimiliki, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu keterampilan komunikasi, karena dengan komunikasi yang efektif dari pemimpin itu dapat mengatur dan menginstruksikan anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Terima kasih. Tapi cintaku padamu luar biasa. Baik, terima kasih kepada Saudara Nur Mubin dan Saudara Nadia Tan Syarifah. Baik, saya akan membacakan ulang. Mungkin setelah saya membacakan ulang, teman-teman bisa menyanggah atau menambahkan apa pernyataan yang sudah dinyatakan dari Nur Mubin dan Nadia Tan Syarifah tadi. Menurut Nur Mubin, keterampilan apa yang harus dimiliki seorang pemimpin pendidikan? Menurut Nur Mubin, dia mengatakan bahwa seorang pemimpin pendidikan itu memiliki tanggung jawab. Nah, yang kedua adalah memiliki keterampilan bisa mengatur anggotanya bagaimana cara agar kedepannya itu tercapai suatu tujuan yang diinginkan. Terus yang ketiga, menurut Nur Mubin, seorang pemimpin pendidikan ini harus memiliki keterampilan atau pemikiran yang visioner atau bisa memikir ke depannya gitu terhadap organisasi yang diemban. Kemudian yang terakhir adalah seorang pemimpin pendidikan harus mempunyai keterampilan berwibawa dalam melaksanakan kepemimpinannya. Sementara Saudari Nadia Tan Syarifah ini menambahkan bahwa yang paling terpenting bagi seorang pemimpin pendidikan adalah dalam masalah komunikasi. Dia harus mempunyai keterampilan yang sangat baik karena dalam mengatur organisasi harus ada komunikasi antara pemimpin dengan anggotanya. Makanya itu menjadi hal yang paling penting bagi seorang pemimpin pendidikan. Mungkin ada teman-teman yang mau menyanggah atau menambahkan. Silakan. Ya baik, Saudara Yuyun Haryanti. Waktu dan layar dipersilakan. Mohon maaf, Saudara Yuyun Haryanti. Suaranya mungkin bisa lebih dikeraskan. Mohon maaf, Saudara Yuyun Haryanti. Masih beneran masih kurang. Masih ada suaranya. Ya, masih kurang. Kedengaran. Masih belum Yun. Pakai headset Yun, headset. Masih belum Yun. Mungkin ini aja, mungkin bisa di chat aja di kolom chat mungkin kalau bermasalah. Oke, aku chat. Itu mah sudah. Nah, itu ada suaranya. Ngomong. Nah, itu ada suaranya, Gas. Kecil lagi. Orang pemimpin itu harus mampu memutuskan, misalnya dalam dia mengambil suatu kebijakan untuk memimpin suatu organisasi. Sudahkah, Yun? Tulis saja, Mbak Yun. Ya, Kedengaran sedikit aja. Mungkin kamu bisa chat aja. Kini semakin terasa setelah kau kenal dia, aku tiada percaya teganya kau putuskan. Baik, sebelumnya saya mau membatasi ya, mungkin pada topik pertama ini mungkin 3 orang saja. Nanti lanjut kedua mungkin bisa 3 orang lagi dan topik terakhir mungkin 3 orang. Oke? Baik teman-teman, bisa disetujui?
Oke, untuk mempersingkat waktu ya. Baik, terima kasih kepada Saudara Yuyun Haryanti atas tambahannya. Baik, jadi saya sedikit menyimpulkan apa tambahan dari Saudara Yuyun Haryanti. Dia mengatakan bahwa seorang pemimpin pendidikan itu harus memiliki keterampilan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang diambil itu harus tepat sasaran gitu, agar dalam mengatur organisasi tersebut dan keputusan-keputusan yang bijak dan tepat sasaran tersebut diharapkan organisasinya itu bisa sampai ke tujuan organisasi tersebut. Baik, lanjut ke topik kedua. Di sini adalah dampak apa yang bisa diterima apabila pemimpin tidak memiliki keterampilan yang tadi sudah dijelaskan dari saudara-saudara sekalian. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab. Sekali lagi saya menjawab. Baik, Saudara Jamila Nursalan, silakan. Nah, menurut saya, apabila pemimpin itu tidak memiliki keterampilan, terutama pemimpin dalam kependidikan, maka yang terjadi itu adalah kinerja guru atau kinerja anggotanya itu tidak dapat meningkat. Kemudian juga dikhawatirkan tidak dapat tercapainya tujuan karena banyak masalah dalam menyelesaikan tugas tertentu dalam organisasi. Itu menurut saya. Kasih. Baik, kepada teman-teman yang lain mungkin mau menambahkan. Dari Saudara Jamilah tadi mengatakan bahwa dampak yang bisa diterima yaitu mungkin kinerja dari organisasi tersebut yang melibatkan banyak pihak itu tidak berjalan dengan baik. Mungkin ada saudara sekalian yang lain yang mau menambahkan. Yang cewek, yang cowok, silakan. Topiknya yaitu dampak apa yang diterima apabila seorang pemimpin tidak memiliki keterampilan yang tadi sudah dijelaskan di awal. Saya Budale. Nah, baik, silakan Saudara Muhammad Fauzan. Menurut saya, efek yang timbul akibat ketika seorang pemimpin itu tidak memiliki keterampilan yaitu kesulitan dalam mengatur atau menata beberapa orang atau suatu organisasi yang dipimpinnya. Nah, maka dari itu kunci dari sebuah keterampilan itu kalau menurut saya itu ya komunikasi, karena komunikasi apa yang orang yang kita pimpin atau suatu organisasi yang kita pimpin itu sangatlah penting. Nah, karena maka dari itu baik, mungkin Saudara Fauzan Herizon jaringannya lagi terkendala. Baik, sedikit saya simpulkan jawaban dari Saudara Fauzan Herizon yaitu dampak yang dialami bagi seorang pemimpin yang tidak mempunyai keterampilan tadi yaitu adalah kesulitan dalam mengatur suatu organisasi yang dipimpinnya. Apalagi jika suatu pemimpin itu tidak memiliki komunikasi yang bagus dengan anggota-anggotanya. Karena menurut Fauzan Herizon sendiri, komunikasi ini sementara yang menjadi paling penting dalam bagi seorang pemimpin pendidikan. Nah, mungkin satu orang lagi yang mau menambahkan. Satu orang lagi yang mau menambahkan. Ya, baik. Silakan Saudara. Kenapa pertanyaannya apa? Jadi menurut saya dampak yang ditimbulkan jika pemimpin itu tidak mempunyai yang namanya keterampilan. Nah, yang pertama itu menurut saya dampak yang ditimbulkan yaitu
masalah dari kinerjanya. Lalu kenapa misalnya pemimpin yang kurang memiliki keterampilan itu memiliki masalah, dia tidak memiliki keterampilan keterampilan dalam memimpin sebuah organisasi. Nah, yang kedua yaitu sulit untuk mengambil keputusan. Jadi misalnya ini pemimpin, misalnya misalnya pemimpin yang percaya diri, ini akan mempengaruhi yang namanya kepemimpinannya gitu. Baik, sedikit menyimpulkan, terima kasih kepada saudara Khairul Alam. Jadi di sini menurut saudara Khairul Alam, dampak yang dapat diterima apabila seorang pemimpin tidak memiliki keterampilan yaitu dalam masalah kinerja dalam organisasinya akan menjadi tidak maksimal. Terus ada tambahan sedikit lagi, yaitu menurut saudara Khairul Alam, seorang pemimpin pendidikan itu harus mempunyai keterampilan percaya diri yang baik. Karena apabila dia tidak percaya diri, maka dalam mengambil keputusan dia maka jadi tidak efektif gitu. Apa keputusan yang diambil jadi tidak efektif dan tidak berjalan dengan baik. Baik, lanjut ke terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menambah jawaban. Baik, lanjut ke topik ketiga yaitu kenapa pemimpin harus mempunyai kepribadian yang baik. Sekali lagi topiknya itu kenapa seorang pemimpin pendidikan harus mempunyai kepribadian yang baik. Baik, silakan teman-teman yang mau menjawab, 3 orang. Saya. Ya baik, saudara Abdurrahim, waktu dan layar dipersilakan. Ya. Jadi kenapa pemimpin itu harus berperilaku baik gitu ya? Karena pemimpin adalah contoh bagi bawah-bawahannya. Jadi apapun yang dilakukan pemimpin pasti ditiru oleh bawahannya. Baik, teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan? Mungkin kenapa pemimpin harus mempunyai kepribadian yang baik? Silakan teman-teman, 2 orang lagi. Boleh saya tambahkan? Ya, silakan saudari Halimah. Ya. Yang pertama itu harus memiliki karakter yang kuat. Terus yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga visioner. Yang keempat itu yang seimbang, dan yang kelima memiliki suara yang lantang. Mungkin agak sedikit keluar ya dari pembahasan karena yang ditanya kenapa? Yang ditanya kenapa pemimpin itu harus mempunyai kepribadian yang baik? Kalau bisa menjelaskan kembali, bisa silakan Mbak Halimah. Saya coba bantu. Ya, oke, silakan. Ya. Saudara Mula. Dari Halimah memiliki karakter yang kuat. Mungkin dari karakter yang kuat. Gimana tadi? Kenapa pemimpin memiliki kepribadian yang baik ya? Nah, Ya. dari kepribadian yang baik itu nantinya menjadi karakter. Mohon maaf saudari Mula. Suaranya hilang. Cek. Sudah? Ya. Baik, silakan. Oke, terdengar? Ya, silakan. Ya. Ya, terdengar. Oke, kenapa seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang baik? Dari kepribadian itu nantinya akan menjadi karakter dari pemimpin itu sendiri, karena kan pembentukan karakter atau pemimpin itu kan berbeda-beda ya. Jadi kedengaran nggak suara saya nih? Kedengaran. Kok nggak ada suara? Kedengaran. Ya, jadi karakter dari seorang leader atau pemimpin nantinya itu dia akan menjadi identitasnya dia. Jadi memang saling terkait tadi apa yang dibilang Halimah, kenapa pemimpin harus memiliki kepribadian yang baik, karena nantinya dari kepribadian yang baik itu akan menjadi karakter yang kuat bagi dia, identitasnya dia, seperti itu. Terima kasih. Baik, masih ada teman-teman yang mau menambahkan?
satu orang lagi sebelum saya tutup. Baik, karena tidak ada, sedikit kesimpulan dari diskusi kali ini, bahwa seorang pemimpin pendidikan itu harus mempunyai keterampilan dan kepribadian yang baik. Karena kenapa? Seperti dari definisi di atas, bahwa seorang pemimpin itu adalah orang yang memiliki kelebihan. Nah, kelebihannya di situ apa ya? Termasuk kayak harus memiliki keterampilan yang banyak tadi yang sudah dijelaskan, dan juga kepribadian yang tadi sudah dijelaskan dengan baik. Karena apabila suatu pemimpin itu tidak memiliki kepribadian dan keterampilan yang baik, maka akan ada dampak yang seperti dijelaskan teman-teman tadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada hari ini dan memimpin diskusi pada hari ini. Mungkin waktu selebihnya saya serahkan ke Bapak dosen pengampu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka, rasa ini tak Lost dan lanjut lemu WhatsAppan, cek paket data nih nanti tahu tuh kode nanti ngoyen mantan nakono kabarmu kandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng rasa kurang rewel nganding sliramu sing angel disetel tutup no chattingan karo wong liya rapopo aku ra gelo nomor embok ganti firasat hati angel diapusi senajan mau ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti. Cek paket data nih nanti tahu kore nanti ngoyen mantan nakono kabarmu kandane iku ora rindu nanging kangen keringet bareng awamu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Nah, masih dengar? Masih Pak, masih. Pak. Musiknya nggak dengar kan? Dengar Pak tapi kecil. Oh, kecil ya? Oh, masih dengar juga ya? Enggak Pak.
Apa yang deh. Ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, seorang pemimpin pendidikan, ya, jadi harus memiliki keterampilan, ya, yang harus dimiliki. Nah, jadi ada beberapa keterampilan, ya, sebelum nanti apa dampaknya ketika seorang pemimpin, ya, secara umum maupun pemimpin pendidikan ini tidak memiliki keterampilan. Kalau dari keterampilan yang harus dimiliki pemimpin, yang pertama melibatkan anggota dalam mengambil keputusan. Ini secara umum, ya. Jadi keputusan yang diambil secara kelembagaan itu harus melibatkan anggota. Nah, untuk mengambil keputusan ini, jadi tidak sekedar dilakukan oleh pemimpin semata, tetapi menjadi keputusan kolektif. Jadi jangan seakan nanti menjadi Superman, tetapi menjadi super tim. Kalau keputusan itu diambil secara penuh bersama-sama anggota, maka itu menjadi keputusan bersama, sehingga akan dijalankan secara bersama-sama. Lalu kemudian keputusan itu dilakukan oleh pemimpin tanpa mempertimbangkan anggotanya, bagaimana suasana kebatinan anggotanya, bagaimana infrastruktur sarana-prasarana yang ada, kemudian dari sisi hal-hal lain, kemampuan SDM yang ada, tentu nanti tidak akan mendapatkan dukungan terhadap keputusan itu. Dampak dari itu apa? Kalau kemudian pengambilan keputusan itu secara sepihak, dampaknya tentu tidak didukung. Tidak didukung oleh anggotanya. Ya. Jadi seandainya Aldi Winata, nah, ketika Aldi ini heboh sendiri nih, ya, masih joget-joget ya. Kayaknya terlalu asik betul memang mendengarkan lagu Los Dodole Opo itu, ya kan. Ya, aku nggak tahu juga lagu itu nama apa. Ya, kalau kemudian dalam pengambilan keputusan itu dilakukan sepihak tanpa mempertimbangkan kemampuan SDM, tanpa mempertimbangkan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan sarana prasarana dan lain-lain, maka sudah barang tentu dampak dari pengambilan keputusan itu nanti tidak akan didukung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendelegasikan kewenangan. Pemimpin yang baik itu adalah membagi kewenangan atau mendistribusikan tugas kepada bawahan. Kepala madrasah atau kepala sekolah, urusan kurikulum berikan ke wakakurikulum, urusan sarana berikan kepada wakasarana, urusan humas, hubungan masyarakat serahkan pada wakahumas. Wakakesiswaan diberikan kewenangan terkait dengan kesiswaan. Pemimpin yang baik itu akan membagi tugas semuanya kepada bawahan. Jadi jangan kemudian pemimpin itu justru
ya membuat surat sendiri, mengantar surat sendiri, kemudian ngatur sendiri, cari duit sendiri, dihabiskan sendiri, ya itu nggak bagus. Jadi harus mendelegasikan kewenangan kepada bawahannya. Bagi habis itu tugas-tugas itu. Tapi seorang pemimpin nanti tinggal mengontrol, kemudian memeriksa, mengevaluasi, mengingatkan, ya kan, mengawasi. Nah itu. Kalau kemudian kewenangan yang ada, tentu kan tanggung jawabnya. Ya, seorang pemimpin itu kan berat. Maka tetap ketika ada masalah di tingkat bawahan, itu menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau pemimpin itu. Kalau kewenangan itu tidak dibagi, maka dampaknya juga akan capek sendiri. Kalau ada apa-apa juga dia sendiri. Nggak mungkin pekerjaan yang berat, yang besar dilaksanakan secara sendiri. Yang ketiga, membuka jalur-jalur komunikasi. Ya. Apa kira-kira jalur-jalur komunikasi yang harus dibuka? Komunikasi itu antara bawahan dengan pimpinan, antara anggota dengan anggota, dengan teman sejawat, itu harus dibuka komunikasinya. Kalau komunikasi buntu, tentu akan menjadi sumber konflik. Harusnya Wakahumas itu bisa bekerja sama dengan lintas sektoral untuk mempublikasikan, untuk mempublikasikan kepada publik. Tapi tidak bisa bekerja sama dengan yang lain, nah tentu akan buntu komunikasi itu sehingga nanti sumber datanya tidak dapat terpenuhi, maka akan mempengaruhi kinerja. Dampaknya tentu bisa menjadi konflik, bisa menjadi inefisiensi, bisa tidak efektif dalam melaksanakan kepemimpinan itu. Jadi komunikasi itu harus dibangun antar semuanya, baik pemimpin, pimpinan ke bawahan, bawahan ke pimpinan, antara bawahan dengan bawahan, mitra sejawat, semuanya harus dibuka jalur-jalur komunikasi. Jadi komunikasi itu penting. Tadi teman-teman kalian juga sudah ada yang menyebut itu, ya. Memang mudah ngomong komunikasi, tetapi ketika ada problem, ada persoalan di tingkat satuan pendidikan, di tingkat mitra kerja, kadang-kadang diemnya itu bisa 3 hari, bisa seminggu, bisa selawase. Karena sudah dongkol, sudah jengkel, begitu kan? Nah, itu yang harus dibuka, jalur-jalur komunikasi. Nah, keterampilan pemimpin itulah dalam kerangka untuk mengakurkan, mengakrabkan. Maka cara-caranya ada, bisa menggunakan ya makan bareng, outbound, kemudian ya enjoy bersama, pokoknya dianggap kekeluargaan, ada apa namanya yang ada yang family gathering semua gitu kan, itu bagian dari mengakrabkan semuanya. Membuka jalur-jalur komunikasi itu tugas keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang berikutnya pengembangan SDM. Jadi di dalam sebuah institusi pengembangan SDM ini menjadi penting. Orang yang memiliki intelektual tinggi itu lebih bagus mana dengan orang yang memiliki komitmen yang tinggi. Mungkin yang memiliki komitmen ini nggak terlalu pinter, tapi mau kerja sama, mau kurang lebih. Tapi orang yang pinter ini susah diajak kerja sama, merasa pinter gitu.
Maka pengembangan SDM ini menjadi penting bagi seorang pemimpin agar mengetahui jalur-jalur mana untuk dikembangkan, perlu dibuat magang, perlu dibuat in-house training, perlu dilatih, perlu disekolahkan lagi semua. Itu bagian dari pengembangan SDM. Agar nanti institusinya itu baik. Ya kan ada nanti kalau dari sekolah ada supervisi, kita ada evaluasi, kemudian kelemahannya di sini. Yang penting bahwa orang memiliki komitmen tinggi itu lebih penting daripada orangnya. Kan kesetiaan itu lebih penting daripada segalanya. Di dalam penilaian karyawan, komitmen dan kesetiaan itu menjadi paling tinggi. Kalau toh dia belum tahu bisa diajari, bisa dikembangkan. Tapi kalau orangnya susah, tidak memiliki komitmen, tidak disiplin, itu sudah susah. Walaupun dia pintar. Maka pengembangan SDM ini dalam kerangka untuk mencapai sebuah visi bersama. Yang kelima, keterampilannya seorang pemimpin yang harus dimiliki adalah konsentrasi pada mutu, berorientasi kepada kualitas, pada mutu. Bagaimana nanti diidentifikasi? Kelemahan-kelemahan apa yang harus diperbaiki sehingga nanti mutu itu bisa tercapai? Ya, tentu setelah itu maka aplikasi keterampilan kepemimpinan kepala sekolah bisa kita lihat secara bersama-sama. Ya, ini aplikasinya. Jadi keterampilan apa tadi sudah kita sampaikan. Kemudian keterampilan aplikasi itu ya menetapkan visi, kebijakan, melakukan kegiatan dengan program dan lain-lain. Nah, keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah ada ya. Ini keterampilan dalam kepemimpinan, keterampilan hubungan antar manusia, keterampilan dalam kegiatan kelompok, administrasi personil, penilaian dan pengawasan evaluasi. Nah, ini bisa di breakdown. Keterampilan dalam kepemimpinan itu apa saja? Kan mengatur, mengelola, menata, bagaimana mempengaruhi agar dapat bekerja sama. Ya harus ada reward and punishment-nya, harus ada sistem yang dibangun. Ya, itu keterampilan dalam kepemimpinan agar bisa berjalan secara efektif. Hubungan antara manusia tadi, membangun komunikasi. Bentar. Baterainya kayaknya bermasalah ini. Casku kali ya. Oh, kabelnya. Ya. Kemudian administrasi personil. Jadi bagaimana kenaikan pangkat, kemudian administrasi diklat dan lain-lain. Penghargaan, ya itu administrasi personil, kesiswaan, ketenagaan, kemudian kepenilaian dan pengawasan, ya, itu harus dimiliki oleh kepala sekolah. Maka ada keterampilan menurut Sondang Pesiagian, ya ini ada beberapa ya. Jadi tadi sudah ada teman-teman kalian yang sudah menyampaikan, yakni keterampilan dalam komunikasi, mengolah pekerjaan, manajemen diri, mengambil keputusan, mengolah sumber. Itu beberapa pandangan dan pendapat dari beberapa ahli. Nah, salah satunya adalah Sondang Pesiagian. Nah, teman-teman sekalian, untuk menggerakkan anggota, seorang pemimpin itu ya, harus ya komponen untuk menggerakkan anggota kan. Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya kan dia menggerakkan anggota. Apa kira-kira komponennya? Itu tadi ada drive atau dorongan. Ketika orang sudah mengambil inisiatif,
maka itu harus didukung, harus didorong. Jangan dimentahkan, jangan dipatahkan. Nanti malah justru dia putus asa. Motivasi, memberikan motivasi. Seorang pemimpin, kasih motivasi kepada bawahan. Ya. Memiliki kekuatan dan hasrat untuk memimpin dan mendorong pelibatan anggota. Ya. Jadi, kan motivasi. Integritas. Jadi, integritas itu antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu harus selaras. Ketika seorang pemimpin mengatakan bahwa setiap hari harus masuk jam 7, tapi dia sendiri jam 9, jam 10, maka itu tidak akan didukung. Tidak akan bergerak anggotanya itu. Maka harus memiliki integritas yang tinggi. Kemudian memiliki percaya diri dan pengetahuan. Nah, seorang pemimpin harus percaya diri dalam menjalankan kepemimpinannya, agar nanti tidak diolok-olok oleh anggotanya. Dan memiliki pengetahuan, ya, pemahaman, sehingga bisa memberikan solusi kepada masalah apa yang terjadi dalam suatu organisasi. Teman-teman sekalian, yang terakhir terkait dengan kepribadian. Ya. Bahwa seorang pemimpin ini harus memiliki kepribadian yang baik. Jadi kepribadian itu memang hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena di situ termasuk dalam ilmu psikologis, ya. Kepribadian itu adalah nilai, karakter, norma, ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Kalau kemudian orang tersebut, seorang pemimpin, tidak memiliki kepribadian, maka sudah pasti dan barang tentu organisasi yang dipimpinnya, satuan pendidikan yang dipimpinnya, lembaga yang dipimpinnya, maka akan secara lambat laun akan turun dari sisi prestasinya, kemudian tidak didukung oleh anggota yang dipimpinnya, bisa saja Mosi tidak percaya kepada pemimpin itu karena memang sudah tidak memiliki kepribadian yang baik, tidak berwibawa. Kenapa harus memiliki kepribadian? Karena kita ini memimpin orang, kita ini memimpin lembaga, tentu harus memimpin dengan baik, memimpin dengan tanggung jawab. Kepribadian apa? Tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan. Kita ini diamanahi, seumpama jadi calon kepala sekolah, jadi kepala sekolah, maka kita harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab. Orang yang dinilai itu adalah tanggung jawabnya. Sama ketika perempuan itu, dia tidak melihat ganteng, dia tidak melihat parasnya, tetapi tanggung jawabnya itu yang akan diperhatikan oleh seorang perempuan, diutamakan. Ngapain ganteng kalau tidak tanggung jawab? Lebih baik jelek atau setengah ganteng, tapi dia tanggung jawab. Maka saya siap untuk menjadi pendamping. Wah, gitu. Itu perempuan. Ya kan? Tanggung jawab itu adalah karakter. Tanggung jawab itu adalah kepribadian. Tidak patah semangat. Pokoknya mengerjakan pekerjaan itu tuntas. Tidak setengah-setengah. Itu tanggung jawab. Kemudian yang kedua, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Integritas, coba. Apa yang saya sampaikan tadi antara
pikiran, perkataan, dan perbuatan itu selaras. Sehingga dia bisa berwibawa. Memberikan contoh, teladanan. Karena bisa dipegang omongannya. Nah, itu terkait dengan kepribadian seorang pemimpin adalah integritas. Bagaimana kalau kemudian seorang pemimpin tidak memiliki integritas? Nggak akan dipercaya. Ngomong A, ya paling hanya didengerin ya, tapi nggak dianggap. Coba kalau memimpin dengan hati, memimpin dengan ikhlas, memimpin dengan kepribadian yang baik, integritas yang baik, insya Allah itu akan didukung, akan diteladani. Orang segan, ya. Kalau terlambat sedikit itu segan, nggak enak sama kepala sekolah. Karena kepala sekolah selalu pagi, sudah menunggu para guru. Itu kan integritas. Ketika menyatakan keputusan rapat jam 7 harus sudah di kelas, jam 7 sudah harus di sekolahan, kepala sekolahnya jam 7 kurang 1/4 itu sudah ada di sekolahan. Maka semua guru pasti akan bergerak itu. Gak enak saya, kepala sekolah saya udah di situ, jam segitu sudah. Itu pasti. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita memiliki integritas. Integritas itu antara di dalam dan kenyataan, ya kan? Integritas itu apa yang ada dalam hati dan pikiran, kemudian diwujudkan dalam perkataan dan dilaksanakan dalam perbuatan. Luar biasa. Selaras, tidak mencela-mencele. Kata orang Jawa, esok dele sore tempe. Ya, itu ibaratnya pagi itu kedelai, sore sudah tempe. Jadi nggak bisa dipegang omongannya. Nah, ini berat. Kalau seorang pemimpin sudah seperti itu, bagaimana kepribadiannya? Sudah nggak baik. Itu dalam ilmu psikologi, kepribadian ini termasuk psikologi khusus. Adanya psikologi kepribadian. Nah, kepribadian ini sangat penting. Ada orang yang pendiam, ada yang cerewet, ada yang tanggung jawab, ada yang pemarahan, ada yang macam-macam. Kepribadian seseorang yang humble, ya kan, yang saling menolong, yang mengerti teman, itu kan kepribadian. Nah, karakter ataupun kepribadian ini ya, memiliki yang ketiga, kepribadian seorang pemimpin pendidikan ya, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri. Jadi harus untuk berprestasi diri, untuk mengembangkan diri, merasa lemah, kelemahan apa, kemudian untuk melengkapi atas dasar kelemahan itu. Teman-teman sekalian, yang berikutnya terbuka ya, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Terbuka kepada bawahan, membuka diri ketika kita berteman, ketika kita dengan pimpinan. Seandainya kita bisa membuka diri, insya Allah itu akan ada solusi. Jangan tertutup. Orang saling curiga. Terbuka dalam arti bukan semuanya. Ya, kalau hal-hal yang sifatnya rahasia tentu kan tidak dibuka, gitu ya. Tapi hal-hal yang sifatnya bisa dikomunikasikan, untuk dikerjasamakan, dikolaborasikan, kenapa tidak? Kemudian mengendalikan diri dalam menghadapi masalah. Mengendalikan diri. Ini penting. Ketika kita sibuk, ada yang berusaha untuk menemui, jangan kemudian langsung marah-marah. Ketika ada masalah besar, maka orang itu akan terlihat
bagaimana sosok pemimpin yang hebat ketika mendapatkan masalah yang besar. Bagaimana cara menghadapi masalah itu, cara menyelesaikan masalah itu. Apakah dia reaktif, kemudian marah? Artinya kita harus mampu mendengarkan, memilah, tabayun, agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Ya, mudah-mudahan kita memiliki kepribadian yang baik, kepribadian seorang pemimpin pendidikan. Ya. Artinya, kalau kemudian kita tidak memiliki kepribadian ini, bagaimana nasib lembaga atau institusi yang kita pimpin? Bisa hancur, bisa turun prestasinya, bisa tidak dipercaya oleh customer atau konsumen. Ini yang harus kita jaga supaya lembaga yang dipimpin itu menjadi tetap eksis, tetap baik dalam kerangka untuk melaksanakan amanah yang kita emban. Teman-teman sekalian, demikian perkuliahan hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita sambil rehat, sudah 2,5 jam ini, luar biasa. Nggak terasa sambil joget-joget tadi saya lihat Silviana Nur Hikmah ini. Kayaknya senang sekali gitu ya. Bapak maaf mau bertanya. Ya kan? Mengenai presentasi makalah itu nanti materinya Bapak kirim kah? Materi apa? Presentasi makalah. Materinya siapa? Presentasi makalah. Oh enggak, itu sudah ada di RPS kan? Jadi nanti Bapak kasih RPS kah? Sudah ada ya? Sudah ada tuh? Iya Pak. Sudah ada tuh? Ini kelompoknya aja kan Pak? Ya, itu Kosma aja yang ngatur. Pokoknya diatur aja. Nanti saya buka kelas untuk di RPS itu berdasarkan apa namanya masing-masing kelompok temanya. Kalau pakai atau tulis, kemudian dalam bentuk yang dikirim ke saya. Kalau presentasi, kalau kelihatan tidak pakai poin juga apa-apa. Ini kan lebih mudah. Jadi nanti ke pertama dan pilihan saya. Jadi gimana sudah melihat hasil makalahnya. Jadi kalau kemudian akhir pembelajaran kita jadikan buku, kita jadikan dan nanti siapa yang presentasi saya akan tunjuk pada hari ini. Tapi kelompok itu juga mendukung. Kalau online begini kan susah masing-masing dia. Ada lagi? Sudah jelas kan?
warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak. Jangan berkecil hati, jadilah manusia